warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya belajar dari rumah. Dalam pertemuan kali ini, Ibu Norma akan membahas tentang materi Teknologi Informasi dan Komunikasi bab 2 Prakarya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa lalu dan masa modern. Baiklah, kita akan memulai bab 2 tentang materi teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat juga dengan TIK. Nah, ini dia peta materi yang akan kita pelajari. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi. Pada zaman prasejarah, TIK dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi tersebut, mereka menggambarkan di dinding gua tentang bagaimana cara berburu dan binatang buruan. Nah, pada masa itu manusia sudah mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Sedangkan pada zaman sejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat peringatan terhadap adanya bahaya. Bagaimana perkembangan sistem informasi? Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. Periode yang pertama 3000 sebelum Masehi. Ini pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Periode yang kedua 2900 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Yang ketiga, periode ketiga 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Yang keempat, periode terakhir 105 Masehi. Pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Apa yang kalian ketahui tentang media penghantar komunikasi? Seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Media penghantar komunikasi kita bagi menjadi dua, yaitu media komunikasi masa lalu dan media komunikasi modern. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. Yang pertama, kentongan. Berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadinya sesuatu sebagai tanda atau kode. Yang kedua, daun lontar. Media ini digunakan untuk menulis surat. Yang ketiga, lonceng atau genta. Lonceng digunakan dalam peribadatan agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual, dan bisa juga dipakai sebagai penanda pembelajaran di sekolah. Keempat, burung merpati. Merpati adalah burung yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Yang kelima, prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Yang keenam, trompet dari tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulainya atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketujuh, trompet keong sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Bisa dilihat ya gambar yang di samping. 8. Asap digunakan untuk mengirimkan berita sinyal bahaya sebagai tanda darurat untuk mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Yang ke-9, serat papirus sebagai media menyampaikan informasi. Yang ke-10, piktografi berupa simbol yang apabila disusun menjadi kata, kalimat, bahasa memiliki makna tertentu. Media komunikasi yang kedua, media komunikasi modern. Ada beberapa contoh media komunikasi modern. Yang pertama, surat kabar atau koran. Ini merupakan media cetak yang berisi informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Yang kedua, radio.
sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Yang ketiga, televisi. Televisi ini alat penangkap siaran berupa gambar dan suara. Jadi kita dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Apalagi siaran televisi bisa kita nikmati melalui internet. Yang keempat, faksimil. Faksimil ini peralatan komunikasi yang digunakan mengirimkan dokumen tapi harus beroperasi melalui jaringan telepon. Yang kelima, telepon. Dengan telepon manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan terbentang jarak sangat jauh. Yang keenam, handphone. Nah, handphone ini lebih mudah daripada telepon genggam atau kita kenal juga dengan nama telepon seluler. Handphone merupakan terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. Handphone lebih praktis dibawa karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Yang ketujuh, handytalk. Ini adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya atau kita kenal juga dengan nama lain HT. Yang kedelapan, komputer atau laptop. Ini yang merupakan alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara tepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Kehadiran komputer di dunia sangat membantu memberikan perubahan yang luar biasa. Banyak masyarakat yang menganggap komputer ini digunakan sebagai alat mengetik saja, padahal komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Apa saja peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan TIK? Di sini akan Ibu sebutkan peralatan dan bahan pembuatan peralatan TIK. Yang pertama bor, yang kedua gergaji, yang ketiga tang, yang keempat palu, yang kelima gunting seng, yang terakhir ketam. Sekian penyampaian materi dari Ibu, semoga bermanfaat dan dapat kalian terima. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam sehat.